Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Neliati, NPM 20030111100, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Tauhid Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Di sini saya akan membahas materi tentang akhlaki, amali, dan falsafi. Kali ini saya akan membahas 4 submateri, yaitu pengertian akhlaki, amali, dan falsafi, tokoh-tokoh akhlaki, amali, dan falsafi, perbedaan akhlaki, amali, dan falsafi, dan yang terakhir persamaan akhlaki, amali, dan falsafi. Materi pertama yaitu pengertian tasawuf akhliki, amali, dan falsafi. Pengertian tasawuf akhliki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat ma'rifah kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhliki bisa disebut juga dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, pengertian tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf amali adalah seperti yang dipraktekkan dalam kelompok tarekat, di mana dalam kelompok ini terdapat sejumlah sufi yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari seorang guru tentang bacaan dan amalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai kesempurnaan rohani agar dapat berhubungan langsung dengan Allah. Yang ketiga, pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi disebut juga tasawuf nazhari, merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional sebagai pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhliki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh akhliki, amali, dan falsafi. Yang pertama, tokoh-tokoh tasawuf akhliki. Yang pertama, Hasan al-Basri. Ajaran tasawufnya adalah rasa takut dan pengharapan tidak ada dirundung kemuraman karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Muhasibi. Ajaran tasawufnya adalah ketakwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan meladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Qushairi. Ajaran tasawufnya adalah landasan tauhid yang benar berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah. Yang terakhir adalah Al-Ghazali. Ajaran tasawufnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama, Rabiah al-Adawiyah. Ajaran tasawufnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Zu'annun al-Misri. Ajaran tasawufnya adalah makrifat kepada Allah dengan jalan makrifat batin. Yang ketiga, Abu Yazid al-Bustami. Ajaran tasawufnya yaitu fana dan baqo. Dan yang terakhir adalah Abu Mansur al-Hallaj. Ajaran tasawufnya adalah al-hulul dan wahdat asyuhud. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama, Ibnu Arabi. Ajaran tasawufnya adalah wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Yang kedua, Al-Jilli. Ajaran tasawufnya adalah paham insan kamil atau manusia sempurna. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sab'in. Ajaran tasawufnya adalah paham kesatuan mutlak atau wujud adalah satu alias wujud alam semesta. Materi selanjutnya adalah perbedaan akhliki, amali, dan falsafi. Tasawuf akhliki adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dengan kata lain, tasawuf akhliki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak, atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau ma'rifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya
mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Dan yang terakhir adalah persamaan ahliki, amali, dan falsafi. Yang pertama merupakan cabang dari ilmu tasawuf. Yang kedua, tasawuf diciptakan sebagai media untuk menciptakan maqasid al-syar'i, tujuan-tujuan syar'ah, karena bertasawuf pada hakikatnya melakukan serangkaian ibadah. Yang ketiga, sama-sama bertujuan beribadah atau pendekatan diri kepada Allah secara murni. Dan yang terakhir, ketiga bagian tersebut secara esensial semua bermuara pada penghayatan terhadap ibadah murni untuk mewujudkan akhlak-akhlak al-karimah baik secara maupun sosial. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.